Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Salwa Awad dengan NPM 02272411180. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairon. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan sistem keuangan Indonesia, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan OJK. Topik ini sangat relevan bukan hanya bagi mahasiswa ekonomi, akuntansi atau perbankan, tetapi juga bagi para pelaku industri keuangan, peneliti, maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana sistem keuangan kita bekerja. Siapa saja yang mengawasi lembaga keuangan dan bagaimana kebijakan dibuat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kita akan membahas secara mendalam mengenai sejarah Bank Indonesia, mengapa OJK dibentuk, bagaimana pembagian peran antara BI dan OJK sekarang, perubahan apa saja yang terjadi, hingga tantangan dan peluang yang muncul akibat transformasi besar ini. Jadi pastikan teman-teman menonton sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh. Pada bagian pertama yaitu konteks umum sistem keuangan Indonesia. Untuk memahami bagaimana peran Bank Indonesia berubah setelah OJK hadir, kita perlu membahas terlebih dahulu bagaimana sistem keuangan Indonesia bekerja secara umum. Sistem keuangan terdiri dari Bank Sentral, Otoritas Pengawas Sektor Keuangan, lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, pasar modal dan industri investasi, lembaga pendukung lainnya, regulasi, kebijakan moneter, stabilitas makro, dan sistem pembayaran. Sebelum OJK ada, sebagian besar fungsi pengawasan keuangan berada di tangan Bank Indonesia. BI mengatur, membina sekaligus mengawasi perbankan. Namun seiring berkembangnya industri jasa keuangan menjadi semakin kompleks, pemerintah memutuskan untuk membentuk lembaga pengawas yang terintegrasi. Mengapa demikian? Karena sektor keuangan tidak lagi hanya terdiri dari perbankan. Ada asuransi, dana pensiun, pasar modal, fintech, lembaga pembiayaan, dan berbagai industri yang membutuhkan pengawasan yang lebih modern dan menyeluruh. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya OJK. Pada bagian kedua yaitu sejarah Bank Indonesia dan peran awalnya. Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pada masa awal berdirinya, BI memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur serta mengawasi perbankan. Sebagai bank sentral, BI memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tugas utamanya adalah memastikan inflasi terkendali, menjaga kesehatan perbankan, dan memastikan sistem pembayaran berjalan lancar. Pada periode sebelum OJK hadir, peran BI sangat luas. BI tidak hanya menjadi penjaga stabilitas moneter, tetapi juga pengawas langsung bagi seluruh bank di Indonesia. Artinya, jika ada masalah pada bank tertentu, misalnya gagal bayar, kesulitan likuiditas, ataupun pelanggaran regulasi, Bank Indonesia harus menangani semuanya. Namun, seiring pertumbuhan industri keuangan nasional, kompleksitas sistem menjadi semakin besar. Perbankan tidak lagi menjadi satu-satunya pemain utama. Muncul lembaga keuangan non-bank yang membutuhkan pengawasan berbeda. Inilah awal mula wacana pembentukan OJK. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu mengapa OJK dibentuk. OJK resmi berdiri pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan OJK bukan keputusan yang muncul tiba-tiba, melainkan refleksi panjang, terutama setelah krisis keuangan pada tahun 1997 sampai 1998. Terdapat alasan utama mengapa OJK perlu dibentuk. Yang pertama, perlunya pengawasan terpadu. Sebelum OJK, sektor keuangan diawasi oleh berbagai lembaga, seperti perbankan diawasi oleh Bank Indonesia, pasar modal diawasi oleh Bapepam, lembaga keuangan non-bank diawasi Kementerian Keuangan. Fragmentasi ini sangat rawan, menimbulkan overlapping, pengaturan, dan celah moral hazard. Yang kedua, kompleksitas industri jasa keuangan yang meningkat. Dengan munculnya fintech, perusahaan pembiayaan, asuransi modal, dan berbagai inovasi keuangan, dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Yang ketiga, untuk melindungi konsumen secara efektif. OJK memiliki fokus kuat pada aspek perlindungan konsumen, termasuk edukasi keuangan. Yang keempat, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan jangka panjang. Pengawasan terintegrasi memungkinkan identifikasi risiko sistem dengan lebih cepat. Masuk pada bagian yang keempat, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK hadir. Setelah OJK mengambil alih fungsi pengawasan mikroprudensial terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya, peran BI bertransformasi menjadi lebih spesifik dan strategis. Berikut adalah beberapa perubahan signifikan dalam peran BI. Yang pertama, fokus BI pada kebijakan moneter semakin kuat. Setelah OJK mengambil alih pengawasan perbankan, Bank Indonesia dapat fokus secara penuh pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, manajemen likuiditas. Ini memungkinkan BI menjadi bank sentral yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi global. Yang kedua, peran BI pada stabilitas sistem keuangan menjadi makroprudensial. BI kini memfokuskan pada pengaturan dan kebijakan yang bersifat makroprudensial, yaitu kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan, bukan hanya satu lembaga. Contoh kebijakan makroprudensial BI yaitu GWM atau Giro Wajib Minimum, rasio intermediasi makroprudensial, batas LTV atau FTV perumahan, kebijakan likuiditas makro, dan aturan aliran modal. Dengan demikian, BI fokus pada big picture, sedangkan OJK fokus pada pengawasan mikro seperti kesehatan bank secara individual. Yang ketiga, BI tetap memegang otoritas penuh atas sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah tulang punggung aktivitas ekonomi. BI bertanggung jawab atas uang kartal atau uang fisik, uang elektronik, QRIS, sistem transfer antar bank, infrastruktur pembayaran nasional, dan standarisasi teknologi keuangan. Di era digital saat ini, peran BI di sistem pembayaran menjadi semakin strategis. Yang keempat, yaitu BI berperan sebagai crisis manager dalam kebijakan moneter. Saat terjadi gejolak ekonomi, misalnya krisis global, fluktuasi nilai tukar, inflasi tinggi, dan outflow modal asing, Bank Indonesia menjadi lembaga yang paling cepat mengambil kebijakan stabilisasi. Yang kelima, BI dan OJK bekerja sama dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, dan Kementerian Keuangan. Forum ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko sistematik, menanggulangi krisis, menyusun langkah penyelamatan sektor keuangan. Sinergi ini sangat penting karena sektor keuangan modern sangat kompleks. Kita masuk pada bagian kelima, yaitu koordinasi antara BI dan OJK, yaitu kunci stabilitas. Kehadiran dua lembaga dengan fungsi berbeda membutuhkan koordinasi yang sangat kuat. Ada 4 area utama koordinasi. Yang pertama, koordinasi kebijakan moneter dan mikroprudensial. Contohnya, jika BI menurunkan suku bunga, tetapi OJK menemukan banyak bank berisiko tinggi, kebijakan tersebut bisa kontradiktif. Oleh karena itu, kedua lembaga harus menyelaraskan kebijakan agar saling mendukung. Yang kedua, koordinasi stabilitas sistem keuangan. Jika ada bank bermasalah, BI, OJK, dan LPS harus bergerak cepat dan kompak untuk mencegah dampak sistematik. Yang ketiga, koordinasi dalam pengembangan industri keuangan digital. Fintech membutuhkan regulasi sistem pembayaran oleh BI dan regulasi usaha oleh OJK, karena sama menjadi wajib agar inovasi tetap aman. Yang keempat, koordinasi dalam perlindungan konsumen. BI mengatur standar sistem pembayaran, OJK mengatur perlindungan konsumen. Keduanya harus sinkron. Kita masuk pada bagian yang keenam, yaitu dampak transformasi terhadap sektor perbankan.
transformasi peran BI dan kehadiran OJK membawa sejumlah dampak positif bagi industri perbankan. Yang pertama, transparansi menjadi meningkat. Bank dituntut membuat laporan keuangan yang lebih terbuka, akuntabel, dan dapat diaudit. Yang kedua, pengawasan lebih ketat. OJK menerapkan pengawasan berbasis risiko, stress test, early warning system, dan pemeriksaan berkala. Ini memastikan bank tidak hanya sehat di atas kertas, tetapi juga secara operasional. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat menjadi meningkat. Kepercayaan adalah fondasi industri keuangan. Ketika pengawasan dilakukan oleh lembaga profesional dan independen, kepercayaan publik cenderung meningkat. Yang keempat, inklusi keuangan meningkat. Dengan kebijakan BI dan OJK yang saling mendukung, layanan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat di pelosok. Contohnya seperti QRIS, bank digital, kredit UMKM, dan layanan keuangan tanpa kantor atau Laku Pandai. Bagian yang ketujuh yaitu tantangan BI dan OJK di era modern. Meskipun banyak kemajuan, keduanya tetap menghadapi sejumlah tantangan besar. Yang pertama, disrupsi teknologi dan vintage. Pertumbuhan vintage membuat pengawasan menjadi lebih sulit dan kompleks. Contoh risikonya yaitu pinjol ilegal, serangan siber, risiko privasi data, dan shadow banking. Yang kedua, risiko sistematik global. Krisis global seperti pandemi atau perang dapat mempengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan stabilitas keuangan domestik. Yang ketiga, kompleksitas produk keuangan baru. Instrumen keuangan, derivatif, kripto, aset digital, dan inovasi lainnya menuntut regulasi yang sangat adaptif. Yang keempat, rentang kendali yang luas. OJK mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan vintage. Hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sangat besar. Pada bagian ke-8, yaitu inovasi kebijakan Bank Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, BI memperkenalkan berbagai inovasi. Yang pertama, digitalisasi sistem pembayaran. Contohnya yang kita tahu sekarang yaitu QRIS, BI Fast, Standar Nasional Open API, dan pembayaran digitalisasi rupiah. Yang kedua, reformasi kebijakan moneter. BI memperkuat instrumen seperti BI 7-day reverse repo rate, kebijakan nilai tukar fleksibel, dan manajemen capital flow. Yang ketiga, penguatan kebijakan makroprudensial. BI merilis instrumen makroprudensial modern untuk mengantisipasi risiko sistematik. Yang keempat, program pengendalian inflasi. Bersama pemerintah, BI membentuk TPIP dan TPID untuk menjaga inflasi daerah. Pada bagian ke-9 yaitu peran edukasi dan literasi keuangan. Bank Indonesia turut berperan penting dalam mendidik masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan, mencegah penipuan, mendorong inklusi keuangan, dan memperkuat budaya menabung. Programnya antara lain yaitu BI Corner, Festival Literasi Keuangan, Gerakan Nasional Non-Tunai, dan Edukasi QRIS. Baik teman-teman, kita masuk pada bagian akhir, yaitu untuk kesimpulannya. Jadi, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perekonomian Indonesia. Dengan pembagian tugas yang jelas, seperti BI berfokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas makroprudensial, sedangkan OJK berfokus pada pengawasan, regulasi makroprudensial, dan perlindungan konsumen. Blok pengawasan keuangan, Indonesia kini menjadi lebih modern, lebih responsif, dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kedua lembaga ini bersama LPS dan Kementerian Keuangan
berperan menjaga stabilitas sistem keuangan yang aman, transparan, dan terpercaya. Sinergi inilah yang akan memastikan sektor keuangan Indonesia menjadi semakin kuat dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi teman-teman, jadi itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.